teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Mari kita mulai bina iman anak online hari ini. Sebelumnya, kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih kami ucapkan karena hari ini Kau telah memberikan kami kesehatan. Berkati teman Bia dan kakak-kakak Bir serta paroki Bonaventura agar sehat selalu dan tidak terjangkiti virus corona. Tuhan, hilangkanlah virus corona agar kami bisa gereja dan bina iman tatap muka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Bacaan dari Injil Markus. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon dan pergi ke danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata."
Demikianlah Injil Tuhan. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Vio. Nah, Kak Vio pada hari Minggu ini mau mengajak adik-adik menyadari tentang 5 panca indera. Nah, pertama, adik-adik bisa melihat banyak dengan apa? Dengan mata. Kak Vio punya 4 loh matanya. 2 mata asli, 2 lagi kacamata, ya kan? Nah, bercanda ya. Terus adik-adik bisa mendengar lewat apa? 2 telinga kan? Kiri dan kanan. Adik-adik bisa mencium wangi makanan yang dimasak oleh ibu atau bapak. Pakai apa? Pakai hidung. Kalau nggak bisa, namanya apa? Namanya mungkin lagi kena COVID. Jadi kehilangan penciuman, benar nggak? Dan kehilangan rasa. Nggak bisa merasakan ayam goreng atau bakso kuah yang nikmat. Ya karena kehilangan rasa pakai lidah. Atau bisa merasakan panas atau dingin atau sakit atau enak dari mana? Dari kulit, benar gak indera perasa? Nah, semua panca indera itu adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Tapi adik-adik coba bayangkan, satu aja dari panca indera itu yang ternyata tidak berfungsi dengan normal. Pasti adik-adik akan menjadi punya tantangan tersendiri. Walaupun misalnya sampai terjadi pun, tenang aja, Tuhan pasti punya rahmat untuk mendampingi adik-adik melalui itu semuanya. Tapi coba bayangkan kalau adik-adik nggak punya mata. Aduh, mau online learning cuma bisa denger doang gitu ya. Pasti akan menjadi kurang lengkap karena nggak bisa melihat warna Meiji Kuhibiniu, nggak bisa melihat muka-muka ekspresi orang, kapan dia senyum, kapan dia sedih, dengernya cuma taunya dari telinga atau dari pendengaran. Nah, yang berikutnya lagi, kalau misalnya kehilangan pendengaran, adik-adik nggak bisa denger tuh lagu-lagu yang indah, nggak bisa ngobrol-ngobrol sama papa, mama, sama orang tua, sama teman, nggak bisa cerita-cerita, nggak bisa curhat, ya nggak enak ya. Terus kalau misalnya kehilangan penciuman, nah atau makanan, mungkin adik-adik jadi nggak punya nafsu makan, jadi kurus gitu ya, kurang gizi. Nah, pokoknya kehilangan fungsi panca indera itu pasti akan membuat tantangan tersendiri. Nah, hari ini di bacaan Injil kita melihat Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Orang yang tuli itu ketika dia tuli ya, dia kerjanya diam, nunggu, bahkan dia nggak bisa berkata-kata. Dibilangnya lidahnya terikat. Ya karena apa? Nggak bisa dengar orang, nggak bisa dengar apa omongan orang, akhirnya nggak bisa ngomongin juga. Tapi karena dia berjumpa dengan Yesus, telinganya terbuka. Yesus bilang Efata, artinya terbuka. Seketika itu juga telinganya bukan hanya terbuka, tapi lidah bibirnya ini tiba-tiba bisa ngomong dan berkata-kata banyak. Dan dia menceritakan bagaimana Yesus tuh sungguh baik dan Yesus menyembuhkan dia. Nah, sekarang buat kita semuanya dan adik-adik di rumah, apa dong yang kita mau petik dari bacaan hari ini? Nah, adik-adik, mungkin adik-adik selama ini bisa menggunakan telinga kiri dan kanan untuk mendengarkan macam-macam. Mendengar musik, mendengar khotbah romo, mendengar omelan orang tua, mendengar suara anjing atau kucing gitu ya. Banyak sekali yang bisa dengar. Pertanyaan Kak Vio, adik-adik pernah nggak sih coba mendengar suara Tuhan? Aduh Kak Vio, gimana ya cara dengar suara Tuhan? Gini, gampangnya Kak Vio ya, ajak adik-adik untuk dengar suara Tuhan. Caranya gini, Tuhan itu kan sangat cinta banget dan sayang banget sama kita semuanya, sama Kak Vio juga sama adik-adik. Dan dia mau memberitahukan segala hal yang sangat baik buat kita semuanya. Nah, jadi karena Tuhan tuh sangat peduli, sangat sayang, dan nggak ada neko-neko, nggak pura-pura, nggak ada yang palsu, semuanya asli. Dia bener-bener asli sayang banget sama adik-adik, sama Kak Vio, sama semuanya. Dan peduli banget, nggak ada udang di balik bakmi, alias nggak ada hal-hal, sebenarnya dia mau punya niat yang nggak baik nih, nggak ada. Nah, jadi gampangnya adik-adik mendengar suara Tuhan bisa melalui suara orang-orang yang ada di sekitar adik-adik yang benar-benar peduli, benar-benar sayang, benar-benar mau yang terbaik buat adik-adik. Contohnya
Gimana? Mendengarkan nasihat orang tua. Ya, walaupun kelihatannya nyebelin, ayo stop main gamenya. Sekarang waktunya makan atau waktunya belajar, waktunya tidur. Kesannya, papa mama gak seru banget sih, kan aku lagi bersenang-senang. Tapi ternyata kalau papa mama nggak minta stop, jangan-jangan matanya nanti lama-lama rusak. Jadi kayak Kak Vio pakai kacamata deh gara-gara matanya rusak. Ya kan? Pasti nggak enak. Kalau pakai kacamata tidur tuh harus buka dulu. Kalau misalnya pakai kacamata nggak bisa begini gitu kan. Nah terus misalnya nasihat untuk dari guru, misalnya guru di sekolah pasti mau yang terbaik buat adik-adik. Ayo belajar, ayo kerjain PR-nya. Tujuannya untuk melatih adik-adik supaya bisa punya kemandirian. Ya kan, kalau udah gede kan semua apa-apa harus sendiri ya. Nah, jadi guru itu peduli walaupun kelihatannya nyebelin, ini, itu gitu. Atau mungkin teman-teman atau teman-teman di gereja yang benar-benar peduli sama adik-adik atau teman-teman tetangga, lingkungan sekitar. Nah, juga mungkin romo, frater, suster, bruder, atau siapapun termasuk kakak-kakak pendamping pasti mau ngasih yang terbaik buat adik-adik. Jadi, hari ini Kak Vio mau ajak adik-adik untuk lebih bisa menyadari, saya mau dengar suara Tuhan melalui apa? Melalui mendengarkan suara Tuhan melalui orang tua, melalui guru, atau siapapun orang-orang yang benar-benar peduli dan benar-benar sayang sama adik-adik. Sekian dulu dari Kak Vio, semoga adik-adik bisa terinspirasi, semoga adik-adik bisa lebih mengerti dan bisa mendengarkan suara Tuhan. Yuk, kita dengar-dengar ya. Kui. Dah. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau telah menyertai kami dalam Bina Iman online ini. Semoga Bina Iman hari ini semakin menguatkan iman kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana biang online hari ini? Bagus kan? Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.